Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, Bapak Ibu, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Langsung saja sesuai dengan judul video kali ini, kita akan membahas cara pengisian, bagaimana caranya mengisi e-kinerja pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang. Simak terus video ini. Jangan lupa kalau misalkan suka boleh jempol ke atas, kalau tidak suka boleh juga jempol ke bawah, nggak apa-apa. Oke, saksikan terus video selanjutnya. Oke, langsung aja Bapak Ibu, kita lanjut ke bagaimana cara pengisiannya. Mohon maaf, ini webcam kameranya saya nggak pakai chroma key karena memang backgroundnya juga tidak satu warna, jadi ya agak bulat-bulat beginilah, udah jelek, bulat lagi ya. Langsung saja kita buka Google Chrome, kita atau bisa Mozilla, Google, web search engine portal yang lainnya juga boleh. Langsung kita ketik aja di sini Kikiping ya, Kikiping. Oke, kemudian kita klik saja langsung, karena kita akan mengisi kinerja, kita langsung klik saja di pop up ini kinerja, kita klik, kemudian maka akan muncul portal yang di sebelah kiri Bapak Ibu semua itu dari BKN, kemudian ada keterangan pegawai terbaik luar sektor dan lain sebagainya, dan sebagainya ya. Baik, yang pertama yang harus diperhatikan adalah harus login terlebih dahulu dengan menggunakan NIP Bapak Ibu sendiri, dan passwordnya pun dengan NIP. Contoh misalkan saya NIP-nya ini dengan passwordnya juga NIP-nya itu sendiri. Kita login, kemudian kita ke Daily Evaluation System atau ke DES, karena kita akan mengisi kinerja itu. Oke, masuk ke aplikasi DES. Oke, ini dia tampilannya dari Daily Evaluation System tersebut. Bapak Ibu juga mungkin di beberapa pelatihan dan sosialisasi dari BKD maupun dari dinas juga sudah pernah mungkin, tapi belum detail dan lain sebagainya. Yang harus diperhatikan adalah Bapak Ibu lihat di pojok kanan itu ada tulisan selamat datang, kemudian identitas diri kita. Nah, ini harus benar, ini identitasnya harus benar, kemudian jabatannya, kalau misalkan saya 3C berarti guru muda, kalau 3A 3B itu guru pertama gitu kan, dan lain sebagainya. Kalau guru madya itu sepertinya golongan 4 kali ya. Kalau guru muda itu 3C dan 3D. Kemudian jangan sampai salah nanti tempat kerjanya di mana. Kalau saya kebetulan di Satu Menes. Oke, untuk mengisinya itu kita awali dengan, mari kita lihat dulu di sini menu-menunya ada apa aja. Ada beranda, ada SKP, perilaku bulanan, harian kerja, tugas tambahan, kreativitas, eksposisi, lain-lain, detail, SKP dan lain sebagainya, kemudian logout. Nah, apabila Bapak Ibu belum sesuai data di sebelah kanan atas itu, maka Bapak Ibu klik di lain-lain, kemudian edit profil, misalkan NIP, kemudian nama, username, password, bisa jika mau diubah boleh, tetapi sebaiknya sih jangan, karena ribet juga, takutnya lupa nanti ya. Kemudian nama atasan langsung ya, kalau misalkan Bapak Ibu di SMP kepala sekolah pasti, kalau di SD ya kepala sekolah. Kemudian unit kerjanya SMP berapa gitu, kalau misalkan di SD itu di bawah naungan UPT kalau nggak salah. Kemudian jabatannya apa sesuai dengan pangkatnya masing-masing. Kemudian simpan. Ini kenapa begitu penting, karena nanti pada saat menginput kinerja
tahunan, bulanan, harian itu nanti disesuaikan dengan pangkat dan jabatan golongan Bapak Ibu sendiri gitu kan. Jadi ini jangan sampai salah. Oke, selanjutnya yaitu kita ke SKP, klik saja target realisasi tahunan dulu Bapak Ibu. Tahunan dulu. Nah, kebetulan saya sudah mengisi dari 2 Januari sampai 31 Desember. Bapak Ibu kalau misalnya belum mengisi juga gampang, tinggal klik tambah saja dari tanggal 2 Januari karena 1 Januari memang merah sampai tanggal 31 Desember. Oke. Kemudian setelah di set seperti ini, bagaimana cara mengisinya? Oke. Cara mengisinya adalah Bapak Ibu lihat di target SKP. Ya, ketika sudah tadi tambah dari tanggal bulan berapa sampai tanggal berapa, otomatis kita kan pasti dari 2 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020. Maka untuk mengisi target tahunannya kita akan mengklik target SKP di sini nih, ya. Oke. Kemudian, nah, saya kebetulan sudah mengisi ada 10 item target tahunan. Yang pertama itu adalah merencanakan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil. Ya, pembelajaran sehari-hari lah ya. Caranya adalah ketika misalkan Bapak Ibu masih kosong, caranya adalah klik tambah. Oke. Kemudian ini kenapa belum cascading, karena memang belum disetujui oleh kepala sekolah, karena sebelum ada penilaian, sebelum penilaian kita juga dilaporkan ke BKD, itu harus ada penilaian dan persetujuan dari kepala sekolah. Maka kita itu dinilai oleh atasan kita langsung, yaitu kepala sekolah. Kemudian misalkan saya kan guru pertama, kalau misalnya ibu guru muda atau guru madya, ini sesuaikan saja. Caranya lihat di kanan itu ada banyak, kalau guru kelas melaksanakan pembimbingan kelas tinggal disalin saja, klik nih ada icon lembar kertas 2, tinggal klik saja kemudian muncul. Kalau misalkan saya karena ini ada 98 deskripsi butir kegiatan jabatan, Bapak Ibu tinggal pilih saja. Misalkan saya menjadi narasumber misalkan pada seminar, misalkan contohnya, tinggal diklik saja kemudian menjadi narasumber. Nah, target kuantitasnya satu makalah, angka kreditnya, waktunya berapa satu hari, misalkan biayanya 0 misalkan. Nah, klik save. Nah, ini contohnya. Tapi pasti Bapak Ibu sendiri, Pak, contohin dong yang guru, jangan yang biasa aja, jangan yang narasumber dan lain sebagainya. Oke, saya akan contohkan yang saya isi sendiri, bahwa nah, saya ini mengisi ini sehari-hari kita sebagai guru mapel, guru mata pelajaran. Kalau guru kelas itu ada khusus di yang nomor satunya. Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, mengevaluasi dan menilai hasil pembimbingan, menganalisis hasil pembimbingan, melaksanakan tindak lanjut hasil pembimbingan. Nah, otomatis terhadap siswa. Nanti ini diklik saja. Nah, maka akan berubah, tinggal save gitu kan. Oke. Kemudian terus saja cari seminimal ya 10 lah, jangan terlalu banyak juga target tahunannya, takutnya nanti juga tidak terrealisasi, nanti nilainya juga jelek. Yang dikira-kira Bapak Ibu tahun ini selain mengajar juga apakah menjadi wali kelas, apakah membimbing siswa di ekstrakurikuler, apakah mengikuti kegiatan seminar. Sekarang kan banyak webinar seperti itu, ya silahkan diisi saja gitu, dicari saja di sini gitu. Oke. Contoh misalkan kalau saya sih guru SMP golongan 3C, saya yang pertama itu adalah
merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran wilayah ya seperti biasa KBM lah, membuat RPP, membuat kalau silabus nggak dibuat, ada membuat RPP, pemetaan KD, kemudian protap, promes, kemudian ya RPP-nya itu sendiri yang sesuai dengan keadaan sekolahnya, kemudian membuat program remedial, membuat program pengayaan, kemudian membuat pedoman pensekoran penilaian juga, kemudian membuat tindak lanjut evaluasi pembelajaran itu apakah berhasil atau tidak. Itu adalah salah satu tugas wajib seorang guru memang gitu kan. Makanya saya nomor 1 itu memilihnya merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil. Oke, targetnya 1 laporan penilaian kinerja, target kualitasnya ya 100%, target waktunya 1 tahun 12 bulan, biaya 0. Kemudian menjadi wali kelas, kemudian MGMP nomor 3-nya, kemudian sebagai pengawas ujian tingkat sekolah, misalkan PTS, PAS dan lain sebagainya. Di bulan kemarin sebelum Covid kan ada gitu kan ya. Menjadi anggota organisasi profesi ya, PGRI dan lain sebagainya. Membimbing siswa dalam kegiatan eskul ya, eskul dalam PJOK, apalagi eskul saya pegang atletik dan sepak bola misalkan. Membuat karya tulis. Nah, memang saya targetkan karena memang dari saya rencana itu di tahun sekarang itu mau membuat PTK untuk kepentingan nanti di 2021 bulan Oktober itu saya akan mengajukan ke 3D. Makanya saya targetan di tahun ini harus membuat PTK gitu kan. Kemudian membuat karya tulis. Membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian di bidang pendidikan. Oh ini sama ini dengan nomor 9. Gampang kalau memang sama begini ya hapus saja yang di atas atau yang di bawah boleh gitu kan. Gampang, detail hapus. Nah, jadi 9 apa. Nah, ini adalah target tahunannya. Kemudian setelah beres target tahunan ini sudah beres, silahkan Bapak Ibu ke target realisasi bulanannya. Klik di atas, lihat di atas sana, lihat kursornya, target dan realisasi bulanan. Nah, merah semua karena memang belum disetujui oleh kepala sekolah. Nanti ketika sudah disetujui oleh kepala sekolah ini akan berubah menjadi putih. Karena di surat edaran yang terbaru dari dinas itu bahwa untuk PNS yang sudah disertifikasi itu harus mengisi SKP kinerja dari bulan Juli Agustus September ya, 3 bulan ya. Maka kita atau saya akan mencoba mencontohkan di bulan Juli saja misalkan. Ini masih 0, saya juga belum mengisi dari Januari sampai Juni belum. Kita mulai ke target SKP bulanan. Klik saja di sini. Nah, misalkan untuk bulanannya itu adalah merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, maksudnya menilai pembelajaran. Nah, ini bulanannya. Bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu, ini contoh saya ya. Kalau mau meniru juga boleh, tapi ini saya. Jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit biar nggak ribet. Ya, hanya wajibnya saja merencanakan KBM, kemudian wali kelas, kemudian eskul di bulan Juli ini, misalkan gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu bagaimana cara menambahkannya, ini tinggal klik tambah saja di sini. Nah, di sini ada di SKP tahunan yang telah Bapak Ibu isi tadi. Nah, ini adalah deskripsi ini adalah hasil input dari target tahunan. Ya, merencanakan KBM, wali kelas, lokal karya, menjadi anggota probesi, pengawas ujian dan lain sebagainya. Tinggal dipilih saja. Nah, ini tahapan atau tidak, maksudnya kalau misalkan kan ada pertemuan 1, pertemuan 2 gitu kan, pertemuan 3. Kalau IPA kan banyak, misalkan atau bahasa Indonesia. Nah, kalau tahapan ya klik ya saja, kalau tidak ya tidak. Target kuantitasnya 1, satuan kuantitasnya 1 laporan mengajar. 1 laporan mengajar. Ada di sini L laporan mengajar. Nah, ini laporan mengajar. Biaya 0. Biaya
No. Oke. Itu apabila misalkan Bapak Ibu belum mengisi seperti saya, tinggal simpan saja. Saya mengisi di bulan Juli ini, target bulanannya hanya 3 saja, proses KBM, menjadi wali kelas, dan membimbing siswa. Itu di bulan Juli. Kalau misalkannya mau sama Juli, Agustus, September, ya isi saja target bulanannya sama dengan ini, ya memang sama, memang realitanya seperti itu. Oke, menjadi wali kelas ini saya edit lagi 30 hari misalkan. Oke, 30 hari, biaya 1 laporan. Oke, ini saya target kuantitasnya 1 laporan, seharusnya ini 1 laporan mengajar, tapi nanti saja. Oke, setelah itu, setelah beres target SKP bulanan, Bapak Ibu langsung ke target realisasi hariannya, laporan harian kinerja. Klik saja di sini, laporan harian kinerja SKP, kemudian input, ya. Misalkan di tanggal 1 ini hanya searching saja di tanggal 1 Juli karena tuh. Nah, saya sudah mengisi di tanggal 1 Juli ini adalah melaksanakan kegiatan hariannya, ya. Kalau misalkan Bapak Ibu belum mengisi, sekali lagi tinggal klik saja input laporan harian kinerja. Klik. Tunggu sebentar. Nah, maka akan muncul. Jangan lupa tanggalnya. Tanggalnya tanggal berapa? Misalkan di Juli, ya, karena kita disuruhnya Juli. Wednesday itu hari Rabu, ya. Oke. Hari Rabu tanggal 1. Kemudian kalau misalkan proses, ya klik saja proses. Kalau misalkan ada tahapan, maksudnya proses itu ada pertemuan ke-1, ke-2, ke-3 gitu kan, dalam satu materi itu. Tapi kalau misalkan per hari beda materi, ya nggak apa-apa, berarti tidak. Saya proses kegiatan hariannya, kalau tidak salah di bulan Juli itu sudah masuk COVID, ya, makanya saya redaksinya atau deskripsinya itu melaksanakan pembelajaran jarak jauh, misalkan seperti itu, KD atletik, misalkan atletik lari sprint. Nah, misalkan seperti itu. Kuantitasnya 1, laporannya 1 laporan mengajar, 1 laporan mengajar, ya. Jangan lupa kuantitasnya itu adalah, kuantitas itu jumlah, ya, jumlah kuantitasnya itu 1, kemudian satuan kuantitasnya apakah laporan hasil review atau laporan hasil kegiatan lain-lain sebagainya. Tapi kita kan mengajar, jadi laporan mengajar saja gitu. Dari jam berapa Bapak Ibu? Dari jam berapa? Tinggal klik saja jamnya, misalkan jam 7.15. Jam 7 itu di sini, ya. Jam 7 kemudian 15 di sini. Oke. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Misalkan ya 12 lah, misalkan seperti itu. Kemudian simpan. Oke. Nah, ini belum diverifikasi, artinya belum dinilai oleh kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah input harian. Input hariannya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambah lagi inputnya, kan ini KBM nih, masa COVID nih, melaksanakan pelajaran jarak jauh, atau misalkan Bapak Ibu misalkan tanggalnya tanggal 2. Tanggal 2-nya itu salah. Saya ini berarti harusnya di tanggal yang ini nih, harusnya di tanggal 2. Harusnya di tanggal 2 aja. Tanggal 2 Juli gitu kan. Oke.
Nah, ini target hariannya. Begitu seterusnya. Kalau misalkan kita disuruh 3 bulan, berarti 3 kali 30, 3 kali 3 90 hari dikurangi jam libur, dikurangi hari Minggu seperti. Jadi berapa ya, hitung saja sendiri ya. Di bulan Juli berapa hari, di bulan Agustus berapa hari, di bulan September berapa hari. Itu barangkali detail-detailnya kalau saya sih seperti itu, disesuaikan saja dengan keadaan pada saat ini. Kalau misalkan lagi di Juli, Agustus, September itu kan masa Covid ya, deskripsinya itu ya sesuaikan saja. Kalau misalkan PJJ ya PJJ, kalau misalkan melalui daring ya daring. Kalau mix match antara daring dan luring, silakan sesuaikan saja redaksinya. Tapi nanti klasifikasi SKP bulanannya itu sesuai yang diisi dari bulanan ya, tidak bisa yang lainnya ya. Misalkan saya akan menambah lagi nih, contoh lagi, misalkan menjadi wali kelas pada hari misalkan saya tambah lagi ya, input, kemudian tanggalnya tanggal 2 Juli. Saya misalkan, karena ini tidak proses, klasifikasinya adalah saya misalkan menjadi wali kelas. Kegiatan hariannya adalah membimbing siswa atau home visit ke rumah siswa, misalkan seperti itu. Kuantitasnya 1. Oke, satuannya adalah 1 laporan saja, bukan laporan mengajar, tapi 1 laporan kegiatan saja. Misalkan laporannya nanti bisa berupa dokumentasi dan daftar hadiah, dokumentasi foto dan lain sebagainya. Laporan observasi boleh, laporan ini bukan. Nah, laporan mengajar atau laporan apa ya, ada nggak ya laporan kegiatan? Kalau ada ya bagus. Ini laporan hasil evaluasi, laporan hasil kegiatan. Jadi kegiatan home visit gitu. Dari jam berapa? Dari jam 7.15 misalkan sampai jam 12 misalkan. Oke, simpan. Nah, ini misalkan seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Namun yang pasti ini terus per hari. Kalau misalkan urutannya adalah Bapak Ibu buat dulu realisasi atau target tahunan, kemudian turunannya ke bulanan, kemudian turunnya lagi ke hariannya. Jangan lupa tanggalnya juga disesuaikan dengan kalender pendidikan. Barangkali itu dari saya Ilham Maulana, bertugas di SMP 1 MENES. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.